Namo Buddhaya. Hari ini kita sampai pada pembahasan tentang cara mempraktikkan sila. Cara kita melakukan sila. Cara kita mengamalkan sila, begitu ya. Bagaimana caranya? Maka pertanyaan besarnya ini, bagaimanakah cara mempraktikkan sila? Nah, dalam hal ini ada dua cara, yaitu dengan cara varietas sila yang pertama, dan yang kedua cara caritas sila. Memperhatikan sila dengan cara varietas sila artinya apa? Artinya kita menghindari hal-hal yang tidak baik. Menghindari hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik kita hindari. Itu namanya praktek sila dengan varietas sila. Dan bagaimana dengan cerita sila? Ini berarti melaksanakan sila, mempraktikkan sila dengan melaksanakan hal-hal yang baik, dengan mempraktikkan hal-hal yang baik, dengan melakukan hal-hal yang baik-baik. Itu namanya praktik sila melalui cerita sila. Varietas sila dan cerita sila ini apa, ada contoh? Ada. Salah satu contoh varietas sila ialah Pancasila. Pancasila Buddhis ini maksudnya ya. Pancasila sebagaimana diajarkan Sang Buddha, yang saat kita puja bakti ini tentu kita baca ya, kita ucapkan, bertekad melaksanakan Pancasila Buddhis. Dan contoh dari carita sila ialah Pancadhamma. Sekarang yang pertama yaitu tentang Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis ini berarti 5 aturan moralitas yang merupakan aturan universal yang harus dijalankan oleh semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan agama maupun golongan yang menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Jadi ini cocok untuk semuanya. Siapapun yang melaksanakan 5 aturan moralitas sebagaimana diajarkan Sang Buddha, dia akan memperoleh kebahagiaan di dalam hidupnya. Ini tanpa mandang suku, ras, agama maupun golongan. Dan di sini sebenarnya letaknya ajaran Buddha sebagai ajaran yang universal, cocok untuk semuanya, termasuk Pancasila Buddhis ini. 5 aturan moralitas ini. Apa saja 5 aturan moral sebagaimana diajarkan Sang Buddha? Buddha mengajarkan kita untuk satu, menghindari membunuh makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Buddha mengajarkan kita untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Jangan berani-berani mengambil barang milik orang lain kalau tidak diberikan ya. Kalau sudah diberikan baru kita ambil. Kalau belum diberikan jangan kita ambil. Itu namanya pelaksanaan sila yang kedua. Sedangkan yang ketiga, sebagaimana diajarkan Sang Buddha, adalah menghindari berbuat asusila. Menghindari berbuat asusila ya. Dan yang keempat, menghindari berkata tidak benar. Sedangkan yang kelima dari Pancasila Buddhis ini adalah menghindari minuman-minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran. 5 latihan moral inilah yang dinamakan Pancasila Buddhis, yaitu menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari berbuat asusila, menghindari berkata tidak benar, serta menghindari minuman-minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kita urai satu persatu dari apakah membunuh. Apakah membunuh? Sebuah perbuatan dikatakan membunuh apabila memenuhi 5 faktor perbuatan membunuh. 5 faktor perbuatan membunuh. Apa saja?
Pertama, ada makhluk hidup yang dibunuh kan makhluk hidup ya. Jadi adanya makhluk hidup itu faktor pertama. Yang kedua, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup. Jadi si pembunuh itu tahu bahwa itu ada makhluk hidup dan dia mengetahui bahwa makhluk itu memang masih hidup. Mengetahui dengan jelas bahwa makhluk itu masih hidup. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, berpikir untuk membunuhnya. Ini lebih sebagai niat ya, niat untuk membunuh. Memang ada rencana, ada niat bagi pelakunya untuk melakukan pembunuhan. Itu yang ketiga, syarat yang ketiga. Yang keempat, berusaha untuk membunuhnya. Dia melakukan banyak upaya untuk melakukan pembunuhan. Berusaha agar makhluk hidup yang nampak ini, atau dia mengetahui makhluk hidup masih hidup, dan dia berusaha untuk membunuhnya. Itu syarat yang keempat dari faktor membunuh. Dan yang kelima adalah makhluk itu mati sebagai akibat dari usaha yang dilakukan oleh pembunuh itu. Jadi 5 faktor perbuatan membunuh. Ada makhluk hidup, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup, berpikir untuk membunuhnya, berusaha untuk membunuhnya, dan makhluk itu mati sebagai akibat dari usaha yang dilakukannya itu. Terjadilah pembunuhan. Itu namanya 5 faktor perbuatan membunuh, dan itulah yang disebut sebagai perbuatan membunuh. Sekarang persoalan besar berikutnya, mengapa umat Buddha menghindari pembunuhan? Mengapa umat Buddha menghindari pembunuhan? Mengapa umat Buddha menghindari pembunuhan? Ini penting ini. Umat Buddha menghindari pembunuhan sebab pertama, manusia dan hewan adalah sama-sama makhluk hidup. Sama loh ya. Manusia makhluk hidup, hewan makhluk hidup. Jadi dua-duanya sama-sama makhluk hidup. Yang kedua, dalam perbuatan membunuh terdapat kebencian. Nah, dalam bahasa Palinya dikatakan sebagai dosa. Dosa ini namanya kebencian atau dosa dalam bahasa Pali, yang bahasa Indonesianya adalah kebencian. Orang untuk membunuh di sana, di dalam hatinya pasti ada kebencian. Nah, maka dihindari ya. Karena kebencian ini kan termasuk salah satu di antara 3 akar kejahatan. Yang ketiga, mengapa kita menghindari pembunuhan? Karena kebencian yang mengotori itu, kebencian itu tentu mengotori pikiran. Nah, kebencian ini yang pasti muncul pada dirinya seorang pembunuh itu mengotori pikiran kita, mengotori pikiran pelakunya. Maka kita hindari kebencian itu. Selama manusia masih dihinggapi kebencian di dalam pikirannya, maka selama itu pula dia akan jauh dari kesucian, akan jauh dari nibbana. Umat Buddha sebagai umat yang bercita-cita mencapai kesucian, kita harus berusaha mengikis kebencian. Maka kita mesti menghindari pembunuhan. Yang keempat, bahwa membunuh itu merupakan penderitaan bagi yang terbunuh. Tentu mengakibatkan penderitaan bagi yang terbunuh. Pembunuhan tentu mengakibatkan penderitaan bagi yang terbunuh. Yang terbunuh akan menderita karena perbuatan membunuh yang dilakukan oleh orang lain ataupun makhluk lain. Sedangkan yang kelima, bahwa pembunuh itu juga mengakibatkan penderitaan bagi keluarga makhluk terbunuh. Makhluk loh ya, tidak hanya manusia. Jadi pembunuh itu mengakibatkan penderitaan bagi keluarga makhluk yang terbunuh. Apalagi ini manusia ya, keluarganya pasti akan sangat-sangat menderita. Alasan keenam, untuk menghindari kekejaman terhadap makhluk lain. Kita umat Buddha kan didorong, dimotivasi, dituntun oleh Buddha Gautama
untuk selalu mengembangkan cinta kasih. Nah, untuk mengembangkan cinta kasih, kita tentu saja harus menghindari kekejaman. Cinta kasih tidak bisa bersatu, berhubungan atau menyatu dengan kekejaman ya. Omong kosong kalau cinta kasih di dalamnya ada kekejaman ya. Jadi untuk menghindari kekejaman terhadap makhluk lain, maka kita sebagai sesama Buddha menghindari pembunuhan. Alasan yang ketujuh, menimbulkan penderitaan bagi si pelaku. Si pelaku juga otomatis akan menderita. Jadi yang menderita bukannya yang terbunuh dan keluarganya, tetapi yang melakukan pembunuhan itu pun mesti dilanda penderitaan. Karena secara hukum karma, siapa yang menanam, dia yang menuai. Siapa yang menanam pembunuhan, berarti dia akan menuai penderitaan. Seperti penderitanya yang dibunuh maupun keluarganya. Itu sebabnya dengan alasan inilah Mahkamah Buddha menghindari pembunuhan. Sekarang akibat perbuatan membunuh bagi si pelaku. Tadi kan menimbulkan penderitaan bagi pembunuhnya. Nah, ini akibatnya. Akibat yang akan terjadi bagi si pelaku yang melakukan perbuatan pembunuhan. Apa saja itu? Yang pertama, terlahir cacat. Dia nanti akan terlahir cacat. Ketika dia misalnya terlahir di alam berikutnya menjadi makhluk baru, dia akan terlahir dalam keadaan cacat. Pembunuhan mengakibatkan kecacatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai wajah yang buruk. Wajahnya menjadi buruk. Yang ketiga, mempunyai perawakan yang jelek ya. Jelek, perawakan jelek. Jelek itu bisa kecil banget, bisa gede banget, begitu. Bisa besar banget, bisa kecil sekali ya. Bisa sangat kecil atau sangat besar. Tapi jelek. Perawakannya jelek. Itu akibat dari membunuh. Akibat yang berikutnya, berbadan lemah. Badannya lemah ya, cacat, wajahnya buruk, perawakan jelek, dan lemah. Itu akibat dari pembunuhan. Yang kelima masih ada nih, akibat berikutnya, berpenyakitan. Sakit ini, sakit itu akibat pada kehidupan sebelumnya suka membunuh. Ada ya, orang yang berpenyakitan dan ada orang yang sehat. Di sekitar kita memang ada orang-orang yang sakit-sakitan, ada orang yang sehat terus. Nah yang sakit-sakit ini antara lain karena pada masa kehidupan sebelumnya dia melakukan banyak pembunuhan, maka menjadi sakit-sakitan. Itu akibat kelima. Akibat keenam dari perbuatan membunuh adalah tidak begitu cerdas. Tidak begitu cerdas, lamban ya. Teman-teman sudah tahu, paham? Nah dia belum. Dia lambat sekali. Lambat dalam memahami sesuatu. Jadi tidak begitu cerdas namanya ya. Itu juga akibat dari membunuh. Akibat ketujuh, selalu khawatir dan cemas serta takut. Dihinggapi oleh kekhawatiran terus, kecemasan terus, dan bahkan ketakutan terus-menerus. Nah, perasaan itu muncul sebagai akibat dari pada kehidupan sebelumnya membunuh. Atau bukan hanya kehidupan sebelumnya ya, itu bisa terjadi juga pada kehidupan yang sekarang. Maksudnya kehidupan sekarang membunuh, akibatnya dia selalu khawatir, cemas, takut, dan seterusnya. Akibat kedelapan, dimusuhi dan dibenci banyak orang. Seorang pembunuh akan dimusuhi dan dibenci oleh banyak orang. Orang-orang akan membencinya, orang-orang akan memusuhinya. Itu akibat ke-8. Akibat ke-9, tidak mempunyai pengikut. Jadi dia tidak diikuti oleh siapapun ya. Tidak punya pengaruh untuk diikuti, maka dia tidak mempunyai pengikut. Itu ke-9. Akibat ke-10, terpisahkan dari orang yang dicintai. Karena karma buruk dia, sang pembunuh, adalah memisahkan orang-orang dari keluarganya, memisahkan dari orang-orang yang mencintainya. Maka buahnya ini terpisahkan dari orang yang dicintai. Masih ada nih
berumur pendek. Berumur pendek juga akibat dari membunuh. Ya, di sekitar kita kan ada yang umurnya panjang, ratusan tahun ya, tapi juga ada yang berumur pendek. Nah, yang berumur pendek itu antara lain adalah akibat dari pada kehidupan sebelumnya membunuh. Dan yang ke-12 adalah mati terbunuh. Karena dia melakukan pembunuhan, maka dapat menjadi mati dengan cara terbunuh. Inilah akibat dari membunuh. Inilah penderitaan yang akan muncul pada diri seorang pembunuh. Itu sebabnya mengapa umat Buddha sangat menghindari pembunuhan. Sekarang, apakah mencuri? Mencuri. Sila yang kedua akan menghindari pencurian. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah mencuri? Mencuri itu apa? Ada 5 faktor untuk perbuatan disebut sebagai mencuri. Sebuah perbuatan dikatakan sebagai mencuri kalau memenuhi 5 faktor. Apa saja itu? Pertama, ada sesuatu barang benda milik orang lain. Ada sesuatu milik orang lain. Ada benda barang milik orang lain. Yang pertama. Yang kedua, mengetahui barang itu ada pemiliknya. Jadi sang pencuri ini mengetahui bahwa barang itu memang bukan miliknya dan barang itu ada pemiliknya. Yang ketiga, berpikir untuk mencurinya. Ada niat untuk mencurinya. Itu barang saya ambil, begitu. Itu niat mencuri ya. Jadi memang ada niat di hatinya untuk mengambil barang itu walaupun tidak diberikan, mencuri. Dan yang keempat, berusaha untuk mengambilnya, berusaha untuk mencurinya, berusaha untuk mencurinya agar menjadi miliknya. Dan kemudian yang kelima, berhasil mengambil barang melalui usaha tersebut. Usahanya berhasil, barang itu kini menjadi miliknya. Nah, ini namanya mencuri. Jadi ada barangnya, mengetahui barang itu miliknya, berpikir untuk mencurinya, ada usaha untuk mencurinya, dan berhasil barang itu menjadi miliknya walaupun tidak diberikan. Itu namanya mencuri ya, mencuri, pencurian yang sempurna. Nah, sekarang mengapa umat Buddha menghindari pencurian? Mengapa kita diajarkan untuk menghindari pencurian? Sebab pencurian itu merugikan korban. Yang tercuri betapa sakit hatinya, betapa marahnya, betapa emosinya ketika mengetahui barang itu dicuri orang. Merugikan korban itu yang pertama. Yang kedua, merugikan pelaku. Nah, sekarang akibat melakukan pencurian itu apa saja? Akibat gemar mencuri itu apa saja? Yang pertama, dia akan menderita karena pikiran dikuasai keserakahan. Pencurian itu gambaran keserakahan ya, orang yang serakah jadi mencuri karena serakah. Jadi menderita karena pikirannya dikuasai keserakahan. Yang pertama. Akibat kedua dari mencuri adalah sulit bersyukur dan sulit merasa puas. Orang itu menjadi orang yang sangat sulit untuk bersyukur dan sangat sulit merasa puas. Selalu tidak puas. Dan akibat ketiga adalah selalu merasa gelisah dan takut. Ada penyesalan ya. Penyesalan itu menghantui dirinya. Maka dia selalu merasa gelisah dan merasa takut. Itu akibat ketiga. Akibat keempat, tidak mempunyai harta benda. Memang sih berhasil mendapatkan barang curian ya, berhasil mendapatkan barang orang lain yang tidak diberikan kepadanya. Nah, dapat sih kelihatannya, tapi pada dasarnya, pada sesungguhnya dia tidak mempunyai harta, akan miskin ya. Kemudian di kehidupan yang datang akan terlahir menjadi miskin, terlahir miskin. Itu akibat pencurian. Yang keenam, menderita kelaparan. Jadi orang yang kehidupan masa lalunya mencuri, maka bisa jadi pada kehidupan sekarang ini menderita kelaparan sampai nanti kehidupan yang akan datang. Tergantung besar kecilnya karma mencuri ini. Tapi akibat mencuri adalah menderita kelaparan. Yang ketujuh, tidak memperoleh apa yang diinginkan. Gagal ya. Dia punya cita-cita, gagal. Punya keinginan, gagal. Begitu. Harapan-harapannya menjadi gagal karena dia melakukan pencurian. Jadi jangan mencuri ya.
Yang 8, menderita kebangkrutan. Kalau dia punya usaha, usahanya menjadi bangkrut, ya, usahanya bangkrut. Jadi kebangkrutan ini antara lain akibat dari kegemaran mencuri. Yang 9, menderita kerugian dalam usaha dagang. Manakala dia seorang pedagang, akibat pencurian yang dilakukan pada waktu sebelumnya adalah dia akan berita kerugian dalam usaha dagang yang dilakukannya. Akibat ke-10, tertipu dan terpedayai. Jadi orang ini sering berhasil ditipu oleh para penipu, ya. Terpedayai, terperangkap oleh daya tipu, gitu ya. Tertipu dan terpedayai oleh penipu dan pemerdaya. Yang 11, akan mengalami kehancuran karena malapetaka dan bencana. Bencana bisa terjadi di mana-mana, dan seorang pencuri atau makhluk pencuri dapat mengalami kehancuran karena malapetaka dan bencana. Itulah akibat pencurian. Sekarang berikutnya, apakah yang disebut dengan perbuatan asusila? Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan asusila jika pertama, ada objek yang tidak patut. Objeknya tidak patut. Tidak patut ini misalnya karena dia istri orang atau dia suami orang. Itu tidak patut, ya. Yang kedua, mempunyai pikiran untuk berbuat asusila. Memang ada niat dari dirinya untuk melakukan perbuatan asusila itu. Yang ketiga, berusaha berbuat asusila. Jadi ada usaha agar perbuatan asusila ini bisa dilaksanakan. Dan kemudian yang keempat, berhasil berbuat asusila dengan objek yang tidak patut itu. Itu namanya perbuatan asusila. Mengapa umat Buddha menghindari perbuatan asusila? Mengapa umat Buddha diajarkan, dituntut, didorong untuk menghindari perbuatan asusila? Karena perbuatan asusila itu sebetulnya merugikan. Apa kerugiannya? Inilah kerugian perbuatan asusila. Pertama, kerugian kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Yang kedua, menimbulkan frustrasi karena kehilangan kehormatan. Si korban kehilangan kehormatan dan kemudian frustrasi. Yang ketiga, keretakan rumah tangga. Rumah tangganya menjadi kacau. Kalau keluarga-keluarga, rumah tangga yang melakukan pelanggaran ini, maka kacaulah keluarga itu. Yang keempat, bahkan bisa timbul perceraian. Jika tidak bisa menahan diri, maka perceraian banyak terjadi karena hal ini. Yang kelima, mempunyai banyak musuh, ya. Pelakunya mempunyai banyak musuh. Pelakunya ini tukang melakukan asusila punya banyak musuh. Musuh di mana-mana. Yang keenam, dibenci banyak orang. Ya, karena terkenal sering melakukan perbuatan asusila, dibenci oleh orang lain, dibenci banyak orang. Yang ketujuh, sering diancam dan dicelakai, ya. Diancam dan dicelakai orang lain, terutama yang merasa hati telah dilukai hatinya. Yang kedelapan, terlahir sebagai banci atau waria, ya. Ini jadi perbuatan asusila pada kehidupan yang datang menyebabkan seseorang terlahir sebagai banci atau sebagai waria. Jadi banci dan waria ini adalah akibat dari orang-orang yang dulunya sering melakukan perbuatan asusila. Yang 9, mempunyai kelainan jiwa, tidak sehat pikirannya, ya, jadi kelainan jiwa. 10, dilecehkan orang lain, orang akan merendahkannya. Udah 11, sering mendapat aib, dia akan banyak mendapatkan malu sebagai akibat perbuatan asusila yang dilakukannya. Yang ke-12, tidur ataupun bangun dengan gelisah. Tidur gelisah, bangun gelisah, bahkan tidak bisa tidur, ya.
setidaknya tidak bisa nyaman. Yang ke-13, tidak begitu disenangi oleh laki-laki maupun perempuan. Laki-laki tidak senang, perempuan juga tidak senang. Akhirnya sulit jodoh ya. Kemudian yang ke-14, gagal dalam membina hubungan dengan orang lain. Dia tidak gampang, tidak mudah untuk dapat berhasil sukses dalam berhubungan dengan orang lain. Berkomunikasinya jadi kurang bagus ya ketika dia sering melakukan perbuatan asusila. Yang ke-15, sulit jodoh. Tadi sudah sebut ya, semasa sebut sulit jodoh. Akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu asusila, dia akan menjadi orang yang sulit sekali mendapatkan jodohnya. Ke-16, tidak memperoleh kebahagiaan di dalam rumah tangga. Akibat ke-17 dari perbuatan asusila ini ialah terpisah dari orang yang dicintainya. Terpisah ini dalam arti ditinggal karena meninggal dunia kah, ditinggal karena bencana kah, atau sebab-sebab lainnya. Tapi dia menjadi orang yang terpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Itulah akibat perbuatan asusila. Sekarang tentang apakah perkataan tidak benar. Ini berarti terkait dengan sila yang keempat, musawadah, weramanis, sikap padang, samatiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari dusta. Nah, sekarang apakah dusta? Apakah perkataan tidak benar? 4 faktor sehingga suatu perbuatan disebut dusta. Apa saja itu? Pertama, ada sesuatu hal yang tidak benar. Ada hal yang tidak benar. Yang kedua, mempunyai pikiran untuk berdusta. Dusta itu diniati ya. Ada niat untuk berdusta. Dan yang ketiga, berusaha berdusta, berusaha melakukan dusta. Memang ada usaha untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Dan yang keempat, pihak lain mempercayainya. Nah, keempat inilah dasar suatu perbuatan dikatakan sebagai dusta. Mengapa perkataan tidak benar ini harus kita hindari? Mengapa kita harus menghindari dusta? Mengapa kita harus menghindari dusta? Dusta sangat penting dihindari, sangat penting untuk tidak kita lakukan. Sebab apa? Pertama, perkataan tidak benar mengandung kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Ini akar kejahatan semua ini. Yang kedua, tidak ada orang yang menjadi senang saat dibohongi ya. Anda juga kan tidak senang kalau dibohongi ya, semua orang tidak senang kalau dibohongi. Bukan hanya Anda, saya, semua orang. Semua orang tidak senang jika dibohongi. Dan yang ketiga, tidak ada orang yang nyaman dengan kata-kata yang tidak benar. Itu sebabnya dusta sangat penting kita hindari. Apakah ada akibatnya? Oh pasti. Apakah akibat kebohongan? Akibat kebohongan pertama, berbicaranya tidak jelas. Orang itu bicaranya tidak jelas. Yang kedua, giginya jelek ya, tidak rapi. Jelek, tidak rapi. Yang ketiga, mulut berbau busuk ya. Mulutnya berbau tidak enak. Itu akibat dari bohong ya. Keempat, perawakannya tidak normal. Besar sekali atau kecil sekali, tipis sekali atau tebal sekali, tidak normal. Perawakannya tidak normal. Yang kelima, sorot mata tidak wajar. Sorot matanya menggambarkan dustanya, jadi tidak wajar. Yang keenam, perkataan tidak dipercayai oleh orang lain. Orang lain tidak percaya kepada kata-katanya. Itulah akibat dari berdusta. Nah, sekarang ada 4 faktor yang mana perbuatan dikatakan minum minuman keras yang melemahkan kesadaran. Ada 4 faktor perbuatan dikatakan minum minuman keras yang melemahkan kesadaran. Ini berarti berkaitan dengan sila yang kelima, Sura Meraya Maja Pemodatana Wiramani Sikap Padang Samatiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari
makanan dan minuman yang melemahkan kesadaran. Begitu ya. Makanan dan minuman yang melemahkan kesadaran itu apa saja dan bagaimana? Nah, ini ada sesuatu yang jika dikonsumsi menyebabkan lemahnya kesadaran. Makanan atau minuman yang melemahkan kesadaran itu, pertama, faktornya berupa ada sesuatu yang jika dikonsumsi kesadaran seseorang menjadi lemah. Kesadarannya menjadi lemah. Tidak ingat siapa dirinya ya, tidak ingat orang lain, tidak ingat apa yang sedang dilakukannya. Itu lemah kesadaran. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk menggunakan, untuk mengkonsumsi, untuk menikmatinya. Memang ada keinginan untuk menggunakan itu ya. Mempunyai keinginan untuk menggunakan atau mengkonsumsinya. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, menggunakan, mengkonsumsinya. Memang dia menggunakannya, mengkonsumsinya, memakainya begitu. Itu faktor yang ketiga. Dan yang keempat, timbulnya kemabukan, timbulnya kesadaran yang menjadi lemah. Lemahnya kesadaran terjadi sebagai akibat mengkonsumsi, menggunakan, memakai barang-barang ini dengan niat. Itulah 4 faktor suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang melemahkan kesadaran, baik dari makanan maupun minuman. Sekarang mengapa mabuk-mabukan yang melemahkan kesadaran harus kita hindari? Mengapa mabuk-mabukan ini, perbuatan yang melemahkan kesadaran ini harus kita tinggalkan, harus kita hindari? Mengapa mabuk-mabukan yang melemahkan kesadaran ini harus ditinggalkan, harus kita hindari? Sebab akibat mabuk-mabukan itu sangat buruk. Apa saja? Pertama, menyeret seseorang ke dalam neraka, alam binatang dan alam setan. Alam buruk semua ya, neraka, binatang atau setan. Itu akibat dari mabuk ya. Yang kedua, orang ini terlahir sebagai orang gila. Kalau ada orang lahir gila, itu akibat dari mabuk-mabukan ya. Yang ketiga, tingkat kewaspadaan dan kesadaran orang itu menjadi lemah sekali. Tidak ingat, tidak menyadari sedang di mana, sedang dengan siapa, sedang apa. Ya, kesadarannya lemah. Sedang membicarakan apa, ya tidak disadarinya. Yang keempat, tidak memiliki kecerdasan. Kecerdasannya minim sekali ya, minim sekali. Kalau ada pun minim lah. Yang kelima, tidak mempunyai banyak pengetahuan. Yang keenam, bersifat ceroboh, pikun, dan pemalas. Ini lupa ingatan ya, jadi pemalas, ceroboh, dan lupa ingatan. Pikun. Kemudian yang ketujuh, sulit mencari pekerjaan. Orang-orang gak percaya lah ya, kalau dia mabuk dapat pekerja, tidak percaya. Maka kita hindari. Dan sukar memperoleh kepercayaan online. Karena bukan orang lain tidak percaya kepadanya karena dia dikenal sebagai orang yang gemar mabuk-mabukan. Demikianlah tentang praktek sila yang mesti kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa Sang Buddha agar kita dapat tetap hidup berbahagia, mencapai kebahagiaan dalam kehidupan yang sekarang dan kehidupan di alam yang datang, di kehidupan yang datang, dan sampai akhirnya mencapai nibbana. Sila terus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana saja kita berada, kapanpun, dimanapun kita teguh dalam sila, karena kita siswa Sang Buddha. Terima kasih. Anumodana sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.